Hey, Emo. Emo, turn the light on. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Sejarah itu berulang, katanya. Sejarah manusia dihiasi oleh kisah teknologi baru yang mengguncangkan peradaban. Era pertanian telah menghentikan kebiasaan manusia untuk berpindah tempat dan pada akhirnya menetap di satu wilayah yang sama untuk berketurunan. Berbagai pemikiran yang rumit pun muncul pada masa itu, seperti pemikiran tentang agama, pendidikan, sains, dan lain-lain. Era industri kemudian memindahkan orang-orang di tanah pertanian ke pabrik-pabrik milik pemodal. Lalu 10.000 tahun sejak awal peradaban manusia kembali akan terguncang dengan adanya AI, Artificial Intelligence, yang akan mengubah pola pikir manusia dalam berpikir, membuat lukisan, membuat musik, membuat makanan sekalipun, dan berbagai hal lainnya. Juga dapat mengambil keputusan besar, keputusan yang berisiko. Lalu, apa yang akan dikerjakan oleh manusia nanti? Saya Ariel, selamat datang di vlog ini. Jangan lupa subscribe. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan manusia kerjakan nanti jika Artificial Intelligence akan mendominasi peradaban manusia? Jika kita tidak beradaptasi pada situasi yang mengguncangkan itu, maka orang lain yang akan beradaptasi dan mengambil keuntungan pada perubahan besar itu. Namun, how do you adapt? Bagaimana memiliki kemampuan beradaptasi? Apa yang harus kita pelajari? Coding? Tentu tidak, karena saat AI muncul, coding tidak diperlukan lagi, karena coding bukan untuk AI yang memiliki kemampuan self-learning. Nah, bayangkan saja dalam satu dekade terakhir ini sudah banyak online learning yang memanfaatkan AI. Ya, karena simpel, mudah, dan praktis. Tidak membutuhkan banyak guru, tidak membutuhkan banyak waktu untuk membuat modul pembelajaran. Tiap murid mendapatkan modul pembelajaran yang spesifik. Lebih banyak jenis pembelajaran yang disediakan, mudah dalam mengontrol proses belajar, dan mudah juga merancang return of investment bagi perusahaan penyedia online learning. Padahal mengajar adalah profesi yang sangat banyak dikerjakan orang. Semua orang butuh pendidikan macam-macam sejak dia lahir hingga ajalnya tiba, terutama di era digital seperti sekarang yang semuanya cepat sekali berubah. Semua orang kadang menjadi guru bagi orang lain. Namun, semua itu mulai tergantikan oleh AI. Jadi, AI akan mengambil semua pekerjaan dan profesi yang dulu dikerjakan manusia di seluruh permukaan bumi ini. Sebagaimana kita tahu, sekarang AI sudah menciptakan musik, lukisan, makanan, bahkan desain mobil yang lengkap dengan spesifikasi mesinnya. Jadi, kemampuan beradaptasi seperti apa yang kita butuhkan? Selain harus tetap bersikap optimis, mungkin pertanyaan itu bisa kita serahkan ke AI. Tentu itu ironi. Oke Google, search AI. Searching. Confirmed. Artificial intelligence. It's not actually a pill that makes you temporarily smarter. Artificial intelligence, or AI, is the process that makes it possible for machines to think. Nah, jika lapangan pekerjaan atau profesi menghilang, apa yang akan dikerjakan manusia? Tentu manusia masih tetap akan berpikir, tapi kualitas atau produk yang dihasilkan pikiran tetap akan dikalahkan oleh AI. Apakah kita akan menjadi pesimis? Nah, teman-teman, saat ini saja kita menyerahkan otak kita pada Google Maps untuk melakukan decision making saat kita akan menembus jalanan kota yang sulit kita prediksi. Kita juga menyerahkan otak kita pada Google untuk menemukan informasi yang harus kita akses setiap hari. Bahkan kita membiarkan Facebook, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya memilih informasi yang harus kita punya di berbagai postingan dan wall yang muncul saat kita membuka akun media sosial kita. The rise of AI belum betul-betul terjadi, namun dampaknya sudah bisa dirasakan di berbagai media sosial yang kita gunakan sehari-hari, yang di dalamnya sudah digunakan unsur AI. Pikiran kita sebenarnya sudah bisa dibajak, namun kita saja yang belum menyadarinya. Masih hangat di berbagai media internasional akhir-akhir ini mengenai Franz Haugen yang menyatakan Facebook malah terbukti menjadi platform yang memicu penyebaran misinformasi
kebencian dan kekerasan hanya agar Facebook menangguk profit yang lebih besar. Sebab itu beberapa pemikir ada yang merasa khawatir AI malah akan menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Sebab AI akan melahirkan sejumlah oligarki dan diktatorship yang baru. Jadi the rise of AI bukan hanya soal hilangnya pekerjaan atau profesi. Kemanusiaan terancam jika kita tidak berhati-hati. Apa yang diputuskan oleh AI saat sebagian besar manusia di permukaan bumi ini dibuat menjadi jobless atau useless class. Menurut para ahli, AI hanya butuh 2 dekade saja untuk muncul, berdasarkan kekuatan komputer yang bertambah ratusan kali setiap tahunnya. Artinya, sebagian besar dari kita yang hidup di masa sekarang akan menyaksikan the rise of AI. Namun demikian, the rise of AI ini belum menjadi topik yang menarik di kalangan masyarakat kita pada umumnya. The rise of AI hanya menjadi topik yang eksklusif terutama di kalangan pengusaha, pemikir, saintis, futuris, juga para megaloman. Bagi saintis terutama yang bergerak di kesehatan mental, tentu the rise of AI akan menjadi concern mereka. Disruption yang bakal terjadi di berbagai aspek kehidupan. Hilangnya interaksi antara manusia sebagai makhluk sosial, brain hacking yang sekarang sudah terjadi, munculnya diktatorship yang baru, hilangnya lapangan pekerjaan di berbagai bidang, dunia seni yang mulai dipenuhi oleh karya-karya AI, dunia pekerjaan yang tadinya diisi oleh manusia mulai tergeser dan tergantikan oleh robot, dan lain-lain. Tanpa AI, teknologi yang ada sekarang saja sudah menjadi pemicu stres baru buat kita. Multitasking menjadi keseharian kita, padahal itu memicu stres. Media sosial memicu aktivitas mind wandering, karena pada dasarnya media sosial menggiring kita pada topik-topik negatif yang pada akhirnya memicu stres. Berbagai kemudahan dalam hidup kita telah membuat beberapa bagian penting dalam otak kita jarang digunakan. Akibatnya, ini juga memicu aktivitas mind wandering. Ada banyak PR yang harus kita kerjakan dalam menjalani hidup dengan teknologi yang ada sekarang ini. Akan ada lebih banyak PR lagi untuk menghadapi the rise of AI yang pasti akan datang dalam beberapa dekade mendatang. Para saintis dan pemikir di luar sana sudah berdiskusi dan berkumpul. Kita di Indonesia masih sibuk untuk memperkaya diri sendiri. Ironis memang. Semoga kita menjadi orang-orang yang bijak dalam menghadapi dan menjalani hidup dengan teknologi. Saya Ariel, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.